Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Akhwat fillah yang diridhai oleh Allah, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatannya. Akhwat fillah, izinkan saya untuk memaparkan tafsir salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat tersebut ada beberapa hal yang patut kita ketahui. Di antaranya, poin yang pertama adalah kewajiban berperang. Di sini dikatakan bahwa kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Pada ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan kewajiban berperang, sekaligus mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak menyukai perang, karena perang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera atau luka-luka, juga kerugian harta benda serta kerusakan bangunan dan lingkungan. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah mewajibkan jihad perang kepada kaum muslim demi mempertahankan agama Islam dari kejahatan musuh-musuhnya. Jika pemimpin kaum muslimin memerintahkan seseorang untuk berjihad, ia harus berangkat. Seperti dikatakan dalam salah satu hadis riwayat Muslim, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum pernah berperang atau berjihad dan tiada pula keinginan dalam hatinya untuk berjihad, maka ia mati di atas cabang kemunafikan. Pada dasarnya manusia tidak menyukai perang, apalagi para sahabat yang dengan imannya sangat mencintai kedamaian. Adapun poin yang kedua yang harus kita ketahui adalah boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata asa yang berarti bisa jadi atau boleh jadi dan mengandung makna ketidakpastian merupakan ketidakpastian dari sisi manusia. Adapun dalam pandangan Allah semuanya sudah pasti Dia ketahui. Artinya, jika Allah mewajibkan sesuatu dan sesuatu itu tidak kita sukai, tanamkanlah optimisme bahwa dalam sesuatu yang wajib itu terdapat banyak sekali kebaikan. Ia sangat baik bagimu. Demikian pula ketetapan atau takdir Allah. Jika suatu takdir tidak kita sukai, tanamkanlah optimisme bahwa boleh jadi ia sangat baik bagimu. Ibnu Katsir mengatakan ini berlaku umum, mencakup semua perkara. Ada kalanya seseorang membenci sesuatu, padahal sesuatu itu sangat baik bagi kita atau baginya.
termasuk jihad perang, sebab dengannya Islam terlindungi dari kejahatan yang ingin menghancurkannya. Dengannya pula terlindungi kehormatan kaum muslimin serta orang-orang yang lemah termasuk wanita dan juga anak-anak dari kejahatan penjajah atau penjahat kemanusiaan. Para mufassirin yang lain juga menegaskan bahwa ini berlaku umum. Buya Hamka mencontohkan seperti obat. Banyak manusia tidak menyukai pahitnya obat, tetapi ia sangat baik untuk kesembuhan dan kesehatan. Itu merupakan poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga adalah boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini merupakan kebalikan dari pengingat sebelumnya. Artinya, jika Allah melarang sesuatu dan sesuatu itu sangat tidak kita sukai, tanamkanlah keyakinan bahwa dalam sesuatu yang terlarang itu terdapat banyak sekali keburukan. Ia sangat buruk bagi kita. Demikian pula ketetapan atau takdir Allah. Jika sesuatu takdir sangat kita sukai, berhati-hatilah agar tidak terjerumus kepada dosa, karena itu bisa membawa keburukan. Misalnya, ketika seseorang kaya, Allah berikan kekayaan, hendaklah ia tidak perlu gembira hingga lupa diri. Ini juga berlaku umum mencakup semua perkara. Ada kalanya seseorang mencintai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk baginya, termasuk menyukai duduk diam tanpa jihad. Padahal jika semua kaum muslimin menyerah, musuh akan menguasai negeri dan merusak kehormatan. Di dalam sebuah tafsir dikatakan, setiap manusia dalam pengalaman khususnya dapat merenungkan bahwa di balik hal-hal yang tidak ia sukai dalam kehidupannya terdapat kebaikan yang banyak, dan di balik kelezatan-kelezatan terdapat keburukan yang banyak. Dan poin terakhir adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui apa-apa yang manusia tidak mengetahui. Ibnu Katsir mengatakan dan menjelaskan Allah lebih mengetahui akibat dari semua perkara daripada kita. Allah lebih mengetahui mana yang ada kemaslahatan dunia dan akhirat. Dia pun menyerukan dan memerintahkan sesuatu yang pasti mengandung kemaslahatan, maka taatilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Allah mengetahui bahwa ia lebih baik bagimu di dunia ini, dan dia hanya memerintahkan perkara yang mengandung kebaikan dan maslahat bagimu, sedangkan kamu lantaran keterbatasan ilmumu tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua. Ditutup saja oleh doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.